Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya dengan NIM 221F10148, kelas 22 kelas 1, nomor absen 51, menuju prodi BLP di Universitas Unpar. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan membuat video puas memenuhi persyaratan tugas pendidikan disabilitas tularas yang dosen pengampu Bunda Sugiartati SPD MPD. Yang pertama, pelayanan pendidikan anak tularas. Pemberian sebutan anak berkelainan perilaku atau tularas didasarkan kepada realitanya bahwa penderita kelainan perilaku mengalami problema intrapersonal dan atau intrapersonal secara ekstrim menurut Halahan dan Kaufman 1991, sehingga dalam masyarakat asumsinya semakin sering frekuensi dan ekstremitas penyimpangan perilakunya semakin berat. Kategori transit kelainan perilakunya seberapapun pelanggaran penyimpangan perilaku yang dialami oleh anak berkelainan perilaku bersifat tularas sesuai dengan amalan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003. Anak tularas berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang relevan untuk kebutuhannya, dengan harapan kalau anak tularas yang terdidik memiliki kemampuan bertindak adekuat atas kemauan sendiri, keuletan mencari prestasi, berpikir dan bertindak secara rasional, mampu mengendalikan diri, serta memiliki harga diri dan kepercayaan diri yang baik. Karakteristik tularas. Istilah yang digunakan untuk anak yang berkelainan perilaku atau anak tularas dalam konteks kehidupan sehari-hari di kalangan kondisi sangat bervariasi. Perbedaan pemberian dukungan kepada anak berkelainan perilaku atau tularas tidak dilepas dari konteks pihak yang berkepentingan. Misalnya, para orang tua cenderung menyebut anak tularas dengan anak jelek atau disebut bad boy. Para psikiater dan psikolog bisa menyebutnya sebagai anak yang terganggu emosinya. Lalu para guru menyebut dengan sebutan anak yang tidak dapat berbagi. Para pekerja sosial menyebutnya sebagai anak yang tidak bisa mengikuti aturan atau norma sosial yang berlaku. Jika mereka terlibat dalam konflik dengan hukum, maka para hakim menyebutnya dengan anak-anak pelanggar atau penjahat.
Apapun sebutan yang diberikan kepada individu yang tidak mampu menjelaskan perilakunya dengan norma umum yang berlaku di lingkungannya secara substansial, tidak mengurangi esensinya sebagai sosok individu yang perlu intervensi khusus. Secara substansial, kesamaan makna yang terdapat dalam pemberian atau gelar kepada kelas di samping menunjukkan pada cirinya, yaitu terdapatnya penyimpangan perilaku sebagai pelanggaran terhadap peraturan atau norma yang berlaku dengan lingkungan. Kutip Sunardi 1985. Juga efek dan tindakan atau norma juga efek dan tindakan atau perbuatan dilakukan alat laras dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain menurut Kim 1970. Berangkat dari pemikiran di atas, seseorang yang diidentifikasikan mengalami gangguan atau kelainan perilaku adalah individu yang pertama tidak mampu mendefinisikan secara tepat kesehatan mental dan perilaku yang normal. Yang kedua, tidak mampu mengukur emosi dan perilakunya sendiri. Yang ketiga, mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi sosialisasi menurut Halahan dan Kaufman 1991. Atas dasar itulah, untuk menekan kembangnya perilaku menyimpang yang diekspresikan anak laras, perlu ada upaya tindakan khusus secara berkelanjutan, baik upaya yang bersifat preventif, kualitatif, represif maupun perseveratif. Seberapa banyak penyimpangan perilaku dialami oleh anak tunalaras? Sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003, anak tunalaras berhak mendapatkan layanan pendidikan yang relevan dengan kebutuhannya, dengan harapan kelak anak tunalaras yang terdidik memiliki kemampuan bertindak adekuat ke semua sendiri, kesulitan mencapai prestasi berpikir dan bertindak secara rasional, mampu mengendalikan diri, serta memiliki harga diri dan kepercayaan yang sangat baik. Dilihat dari sumber pemicu tumbuhnya perilaku menyimpang pada anak tunalaras dapat diklasifikasikan menjadi: pertama, penyimpangan tingkah laku ekstrim sebagai bentuk penyesuaian sosial. Yang kedua, penyimpangan tingkah laku ekstrim sebagai bentuk kelainan emosi. Menurut Maggie tahun 1957 dan Ricci 1970 mengemukakan bahwa anak yang dikategorikan kelainan penyesuaian perilaku sebagai bentuk kelainan penyesuaian sosial adalah anak yang mempunyai tingkah laku tidak sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat lingkungannya. Lalu, bentuk kelainan penyesuaian sosial ini adalah
Batasan tentang delinkuan itu sendiri hanya diberikan jika anak terlibat dalam konflik atau pelanggaran hukum. Lalu penyambutan anak-anak pelanggar hukum atau kejahatan perilaku terutama ditujukan pada anak yang sudah mencapai usia sekitar 11 tahun dan selebihnya hingga usia 18 tahun. Sebab jika kejahatan perilaku atau pelanggaran hukum dilakukan oleh di bawah usia 11 tahun dianggap anak masih belum mengerti makna perilaku yang dilakukan tersebut. Apakah termasuk belajar bisa atau benar? Ada dua tipe pelanggaran kejahatan perilaku anak kelompok ini, yaitu perilaku kriminal seperti orang dewasa dan perilaku menentang atau membangkang otoritas orang tua atau guru. Perilaku kriminal yang dimaksud adalah perilaku kriminal yang lazim dilakukan oleh orang dewasa seperti membunuh, memperkosa, mencuri, merampok, serta bentuk kriminal lain yang bisa dilakukan oleh orang dewasa. Lalu, sedangkan perilaku perkembangan pada anak biasanya ditandai dengan melarikan diri dari kehidupan rumah akibat lepas kontrol orang tua terkendali dan membolos diri dari sekolah. Menurut Trojanovic dan Moras 1983. Anak yang dikategorikan memiliki kelainan emosi atau emotional disorder adalah anak yang mengalami kesulitan menyesuaikan perilakunya dengan lingkungan sosial karena adanya tekanan dari dalam tingkat tension. Akibat adanya hal-hal yang bersifat neurotik dan psikotik. Indikasi anak berkelainan emosi dapat dipantau dari tekanan jiwa yang ditunjukkan dalam bentuk kecemasan yang mendalam, disebut anxiety, neuroticism, maupun perilaku psikosis. Perilaku anak penyandang kelainan emosi dalam konteks yang lebih besar melalui perubahan penyesuaian perilaku sosial. Menurut Crick 1970, sebagaimana jenis ketunaan yang lain, anak yang dikategorikan kelainan perilaku atau tunahan ras dapat dikelompokkan dalam jenjang sangat ringan sampai sangat berat. Namun demikian tidak tersusun secara eksplisit sebab batas antara jenjang yang satu dengan jenjang yang lain sangat tipis tersamar. Berikut ini beberapa pedoman yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan intensitas berat ringannya keturunan rasa. Menurut Riyadi 1978 dan Penton 1991. Yang pertama, usaha kecilnya gangguan emosi. Yang kedua, frekuensi tindakan. Ketiga, berat ringannya kejahatan dilakukan terhadap pertimbangan peraturan hukum. Yang keempat, tempat dan situasi pelanggaran atau kenakalan dilakukan. Yang kelima, mudah sukanya untuk mempengaruhi perilaku buruk. Yang keenam, tunggal atau gandanya keturunan yang dialami
penggunaan detail tersebut, sekaligus dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan penetapan komisan untuk program pembinaan pendidikannya. Bila dicermati secara seksama, memang sosok pendeta tunalaras emosi tidak selalu menunjukkan tingkah laku seperti yang terjadi pada tunalaras sosial. Atas dasar itulah Krik 1970 berpendapat bahwa perilaku tunalaras emosi tidak dapat disamakan dengan perilaku tunalaras sosial, sepanjang tingkah laku tersebut tidak dapat menimbulkan konflik dan kehidupan orang lain. Namun demikian, apapun kondisinya, anak berkelainan berperilaku sosial karena secara fungsional kesulitan menyesuaikan diri maupun karena gangguan emosi serius. Yang jelas kondisi tersebut sangat merugikan karena dapat berpengaruh pada wujud kerja yang bersangkutan pada pendidikan. Yang pertama, anak tidak mampu belajar karena tidak dapat dijelaskan melalui faktor kesehatan, kemampuan sensoris, dan kecerdasan. Dua, anak tidak mampu memelihara hubungan timbal balik yang menyenangkan baik dengan kelompok sebaya maupun dengan gurunya. Ketiga, anak tidak mampu menunjukkan perilaku dan perasaan tepat di bawah kondisi yang normal menurut Dahlan dan Kaufman 1991. Pengembangan potensi tunalaras. Esensi penelitian tentang penyebab terjadinya kelainan perilaku atau ketunalarasan dengan harapan untuk menemukan akar masalah penyebabnya, sekaligus pemberian solusi yang akurat untuk mengatasinya. Secara umum, penyebab terjadinya ketunalarasan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, faktor penyebab bersifat internal. Yang kedua, faktor penyebab yang bersifat eksternal. Faktor penyebab internal adalah faktor-faktor yang langsung berkaitan dengan kondisi individu itu sendiri, seperti keturunan kondisi fisik dan psikisnya. Sedangkan faktor penyebab eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar individu, terutama lingkungan baik, lingkungan keluarga, masyarakat, maupun lingkungan sekolah. Menurut Patton 1991, beberapa aspek berkaitan dengan sekolah yang dapat menyebabkan terjadinya ketunalaran antara lain hubungan sosial guru dan murid yang kurang harmonis, tuntutan kurikulum tidak sesuai dengan perkembangan anak, mengantar teman supaya yang kurang baik menurut Modianis 1987, kurang perhatian terhadap guru, hal-hal yang bersifat positif dan konstruktif, kurangnya kesadaran dan prasarana pengembangan kreativitas aktivitas, lalu disiplin sekolah yang longgar, terlalu kaku, tidak konsisten, pembelajaran yang sangat mengembangkan keterampilan anak untuk mengembangkan imajinasi benar dan salah, lingkungan sekolah yang tidak memberikan pengalaman dan pendataan khusus pada anak merupakan determinan yang dapat menunjukkan kelainan perilaku dan emosi pada anak menurut Dahlan dan Kaufman 1991. Standar perilaku dan nilai yang menjadi acuan tindakan.
yang dikomunikasikan kepada anak melalui berbagai variasi kondisi budaya. Di dalamnya menyangkut tuntutan larangan model atau beberapa model. Isu yang dapat mengaruhi pengembangan mereka seperti macam kekerasan yang ditampilkan lewat media terutama televisi dan gambar hidup menyala. Memberikan kontribusi yang besar lahirnya perilaku menyimpang menurut Alan dan Kaufman 1991. Contoh hasil studi tentang ekspresi perilaku agresif orang dewasa kepada boneka yang ditayangkan melalui dua versi film. Yang pertama model hidup dan kartun. Yang kedua, hasilnya ternyata kedua kelompok anak yang menonton film tersebut menunjukkan sama agresifnya terhadap boneka yang ia tonton pada film tersebut. Dalam penelitian lain yang membandingkan dua versi film boneka, film kartun bertema kekerasan dan tanpa kekerasan, hasilnya ternyata anak yang menonton film kartun tema kekerasan lebih agresif dalam interaksi dengan temannya. Dan anak yang menonton film kartun tanpa kekerasan tidak menunjukkan perubahan dan agresif interpersonalnya. Menurut Cosby 1985 dan Atkinson 1999. Ekspresi lain dari kondisi lingkungan masyarakat sekitar yang berpengaruh terhadap kelainan perilaku atau dinamika anak di antaranya daerah yang terlalu padat. Yang kedua, angka kejahatan tinggi. Yang ketiga, kurangnya pengajaran agama oleh masyarakat. Yang keempat, pengaruh bacaan atau film video porno atau sadisme. Pengaruh penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau nafsa dan juga minuman keras. Populasi anak laras, gambar perilaku berdasarkan hasil survei yang pernah dilakukan oleh Amerika Serikat dapat diestimasikan bahwa sekitar 2% dari populasi sekolah diantaranya diketahui memiliki ketularan dengan kelainan MC menurut Rosenberg Kramer dalam Smith 1979. Berdasarkan penelitiannya yang dilakukan pada tahun 1969 dan 1970 terhadap klinik dan panti rehabilitasi yang ada di Amerika, ditemukan satu tingkat perbandingan perawatan yang untuk anak laras yang disertai gangguan mental 212 per 100 penderita. Yang kedua, tingkat perbandingan antara laki-laki dan perempuan, bahwa populasi menderita laki-laki 2 kali lebih besar daripada anak perempuan. Usia puncaknya terbagi atas 2 bagian, yaitu usia 9 dan 14 tahun untuk anak laki-laki, 10 sampai 15 tahun untuk anak perempuan. Lalu yang keempat, perbandingan anak bukan kulit putih lebih kecil daripada anak putih. Hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 1976 sampai 1977 mengetahui bahwa setiap 1.000 anak yang tersangkut di pengadilan, 45-46% diantaranya berkaitan dengan kejahatan perilaku.
Dengan rincian setengah dari jumlah tersebut adalah kasus perusakan atau bulan. 10% penyaluran obat-obat terlarang dan alkohol 5% dikategorikan mengarahkan pada tindak kriminal menurut Rojanowicz dan Moras tahun 1983, serta sisanya dalam variasi lain di luar yang disebutkan. Dengan proporsi pelaku yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada pelaku yang berjenis kelamin perempuan. Apakah dengan perilaku berkorelasi dengan kecerdasan? Mengacu pada definisi kecerdasan yang diartikan sebagai kesanggupan atau kapasitas global untuk bertindak, belajar, berpikir rasional, dan kemampuan untuk menyesuaikan secara tepat terhadap lingkungannya, menurut Wechsler 1961. Maka definisi tersebut bila dijabarkan kepada pengertian yang lebih sempit dapat sebagai berikut. Kecerdasan merupakan kapasitas kemampuan individu untuk bertindak sebagai hasil keputusan yang intelijen, sehingga semakin tinggi tingkat kecerdasan semakin cepat menguasai dan menggunakan simbol-simbol bahasa dan angka untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan diri sendiri secara tepat terhadap lingkungannya. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat kecerdasan seseorang, semakin cepat dan semakin banyak kemungkinan untuk memberikan respon terhadap tantangan situasi yang dihadapi secara kuat. Lalu, sebagaimana anak normal lainnya, kondisi kecerdasan anak tunalaras pada prinsipnya mengikuti distribusi normal. Ada anak tunalaras memiliki kecerdasan di atas rata-rata normal, dan ada pula anak tunalaras yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata normal. Dan berdasarkan riset IQ, anak tunalaras rata-rata berada pada rentangan normal sekitar IQ 90, dan hanya sedikit sekali yang berada di rentangan atas normal atau disebut dengan cerdas. Jika hasil tes kecerdasan anak tunalaras rendah berpengaruh terhadap kebiasaan, keterbatasan kemampuan untuk menyelesaikan tugas perkembangannya, sebab skor IQ merupakan prediktor yang baik tentang bagaimana seseorang mencapai kemajuan akademik dan sosial, sehingga IQ yang tinggi dapat menjadi indikator keberhasilan karena di dalamnya ada area fungsi kecapaian akademik, kecakapan akademik, dan keterampilan sosial yang paham dan normal 1991. Lalu pada kasus penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anak yang memiliki tingkat kecerdasan rendah, bisa jadi karena mereka mengalami kesulitan memahami berbagai norma atau peraturan yang berlaku di lingkungannya. Keterbatasan untuk kemampuan berpengaruh dalam menyeleksi dalam mencerna norma atau peraturan yang berlaku. Menurut Gunarsa 1982 berpendapat bahwa anak dengan derajat kemudian tertentu terhadap perkembangan sensornya, akan tetapi jika penyimpangan perilaku dilakukan oleh anak yang memiliki kecerdasan tinggi, sebab mereka sangat kritis dalam menilai suatu
keadaan atau perbuatan, sehingga banyak menimbulkan konflik batin di dirinya. Pada akhirnya mengadakan reaksi menekan terhadap otorita atau peraturan yang berlaku. Rangkuman lalu pemberdayaan laras dalam rangka mencapai kemandirian saya diperlukan langkah-langkah sistematis dan terukur untuk mencapai hasil yang optimal. Kemandirian sebagai suatu sikap yang dimiliki setiap individu, termasuk anak laras. Individu yang mandiri dalam merupakan refleksi dari kekuatan laras untuk mengatur diri sendiri. Tindakan mengarahkan sendiri dan tergantung pada kehendak orang lain. Dan anak laras didirikan sebagai anak yang mempunyai tingkah laku berlainan, tidak memiliki sikap melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan norma sosial, tidak mempunyai toleransi terhadap kelompok dan orang lain, malah mudah pengaruh masalah, sehingga dapat membuat kesulitan bagi diri sendiri sampai orang lain. Kondisi ketularasan dijumpai pada anak dengan laras kecerdasan yang rendah. Bisa jadi karena anak mengalami kesulitan dalam memahami dan mencerna norma atau aturan yang berlaku. Sebaiknya, jika kesalahan yang dilakukan oleh anak dengan taraf kecerdasan tinggi, karena anak terlalu kritis menilai keadaan sehingga menimbulkan konflik, tidurnya menonjol pada ini pada laras antara lain kurang percaya diri, menunjukkan sikap curiga terhadap orang lain, rendah diri dan sebaliknya menunjukkan sikap permusuhan terhadap lingkungan atau otorita, mengisolasi diri, kecemasan yang berlebihan, dan tidak memiliki jiwa ketenangan, sering melakukan perkelahian dan bentrokan. Dan sekian dari saya untuk materi luas dan laras yang selesai. Terima kasih.